Di video ini kita akan coba untuk melakukan summary dari sebuah buku yang kita dapatkan dari HTML ini menggunakan AI, dan kita tidak langsung akan memasukkan satu buku ini, satu ebook ini ke dalam AI langsung ya, tapi kita akan coba untuk pisah beberapa karakter, kemudian di summary per bagian, kemudian di akhirnya akan di summary lagi. Kita kan coba untuk mengakses model AI kita dari replicate.com, dan replicate ini tujuannya untuk memudahkan kita untuk mengintegrasikan AI ke dalam aplikasi kita. Kita bisa mencari model yang kita inginkan dari search bar di sini, dan kalau misalnya kita lihat di halaman ini, kita bisa memilih language yang kita inginkan. Contohnya di sini kita akan coba menggunakan Node.js, dan kita akan jalankan perintah ini di terminal untuk mendapatkan template code yang akan diciptakan oleh replicate. Jadi kita bisa copy, kemudian kita akan masukin ke dalam terminal kita. Dan setelah itu dia akan meminta kita untuk memasukkan replicate API token. Kita tekan yes, kemudian dia akan membuka API token kita. Kita bisa menggunakan default ataupun create baru. Kita akan coba menggunakan yang ini. Kita masukkan ke terminal kita, nanti dia akan memasukkan ke dalam .env tokennya tersebut. Kemudian di index.js akan menciptakan beberapa codingan yang telah dia siapkan, dan juga di package.js kita bisa lihat dia telah install .env dan replicate. Sekarang kita akan coba untuk melihat penggunaan Cheerio library yang kegunaan untuk bisa mendapatkan konten di dalam HTML. Kita lihat ke get started-nya, introduction di sini. Pertama-tama kita perlu install dulu Cheerio-nya ya. Kita copy, masukin ke dalam terminal kita, dan sebelum itu kita perlu masuk dulu ke dalam folder my replicate app, karena pada saat kita copy comment replicate sebelumnya itu mengenerate sebuah folder baru. Kita masuk dulu ke dalam foldernya, lalu kita install di dalam sini. Kemudian setelah sudah diinstal, kita coba import Cheerio-nya, kita copy. Ceritanya sekarang menggunakan type module ya, otomatis dari si replicate-nya. Kita akan mencoba Cheerio-nya, maka kita akan komen dulu codingan yang saat ini. Kemudian kita coba import. Kemudian kita akan coba untuk load HTML kita menggunakan function load di sini. Di sini dia menciptakan sebuah variabel $. Mungkin ada tujuannya ya, ini mirip-mirip seperti jQuery, dan nanti akses elemennya juga lebih mudah. Kita coba console log dulu si $-nya, apa hasil yang dikeluarkan. Kita coba node index.js. Maka di sini kita bisa melihat ada sebuah function dan juga ada fungsi text di sini yang kita akan gunakan untuk mendapatkan teks di dalam HTML tersebut. Jadi kita copy yang ini. Setelah itu di sini kita mau dapatkan yang H2 dengan class title-nya ya. Kalau misalnya mau dapatkan elemen lain, nanti tinggal ganti aja ini ke elemen HTML yang lain. Kita coba masukin ke dalam sebuah variable, kemudian kita coba console log hasilnya kira-kira apa. Hasilnya adalah hello world, sesuai dengan isi elemen H2 atau heading 2 ini. Oke, contohnya kita akan mengambil halaman HTML yang didapat dari Gutenberg. Kita bisa coba untuk melakukan fetch di sini. Mungkin kalau lebih baiknya kita akan coba untuk membuat sebuah function terlebih dahulu ya. Fetch content. Kemudian di sini kita akan coba menggunakan fetch function supaya kita bisa mendapatkan data dari HTML ini. Kita akan masukin aja URL-nya mungkin supaya lebih enak dilihatnya. Kita akan coba untuk membuat suatu variable dulu ya. Misalnya di sini kita akan masukin ke dalam URL.
Kemudian kita masukin URL-nya di sini, kita kasih await. Lalu kita sekarang akan mendapatkan hasil dari fetch-nya, tetapi kita memerlukan satu proses lagi ya. Kita coba tulis dulu nama variabelnya response. Setelah itu kita akan dapatkan teksnya di sini. Ya, seperti ini. Sebenarnya masih ada pengecekan yang bisa kita lakukan. Misalnya kalau error ya, maka kita akan throw error di sini. Supaya lebih baik, mungkin kita akan coba pakai try catch ya. Oke, kita coba masukkan. Kemudian kita coba solo error. Oke, kita coba return si response text-nya. Jadi ketika kita panggil nanti kita bisa dapat hasilnya. Ini jangan lupa untuk wait kembali ya. Oke, kita coba untuk fetch kontennya. Mungkin kalau mau langsung lihat hasilnya, mungkin kita konsol aja ya dulu ya. Apakah sudah dapat hasil satu bukunya atau belum. Oke, kita coba untuk jalan. Oke, kita sudah dapat dan bisa dilihat bahwa ada div-nya, masih ada tulisan kelas attribute-nya gini ya. Nah, kita akan coba untuk mendapatkan kontennya saja menggunakan Cheerio yang tadi telah kita pelajari. Oke, berarti kita akan coba untuk melihat contoh yang tadi, yang di bagian ini. Kita coba untuk copy dan masukkan ke dalam sini ya. Setelah kita menemukan response text-nya, kita masukkan response text-nya ke dalam load function. Kemudian kita akan ambil teksnya ya, yang ini. Kita akan coba untuk konsol log tes kontennya. Kira-kira sekarang sudah dapat kontennya atau belum ya? Ada loading sebentar karena kontennya cukup banyak ya. Oke, kita udah dapat hasil teksnya, cuman ini masih H2 yang tadi ya. Kita coba ambil yang body aja, karena body itu yang menjadi parent elemen dari semua konten yang ada ya. Kita coba jalanin lagi. Oke, ini ada fail. Kita akan coba periksa terlebih dahulu ya, kenapa kira-kira fail ya. Kita coba jalankan sekali lagi. Oke, sekarang sudah berhasil dapat hasilnya, dan kalau kita lihat sekarang hanya tertinggal data-data teks yang benar ya. Sekarang kita akan coba untuk mulai melakukan summary, tapi seperti yang bisa dibayangkan, pastinya ini banyak banget ya dari kata-katanya, sehingga kita perlu untuk pisah beberapa ribu karakter terlebih dahulu, sehingga nanti ketika di summarize itu akan lebih mudah. Kita akan coba pecah ya. Jadi misalnya kita akan volume dulu dari karakter paling awal hingga ke karakter 8000 misalnya. Jadi kita akan melakukan for loop terlebih dahulu di sini. Jadi misalnya kita punya teks konten tadi ya, kita ambil lengthnya terlebih dahulu. Kemudian kita akan coba untuk plus sama dengan dari jumlah size yang kita inginkan ya. Tadi kita maunya 8000, jadi coba kita masukin 8000 atau enggak kita bikin dulu dalam variabel chunk, namanya misalnya chunk size 8000 misalnya ya. Nah, lalu kita masukin chunk size ke dalam sini. Oke, seperti ini. Jadi dia akan mengambil 0 ke 8000, setelah itu nanti 8000 lalu ke
1600 dan seterusnya ya. Nah, untuk kata-kata tersebut kita akan masukkan ke dalam array, berarti biar bisa ditampung setiap per 8000-nya ke dalam per item. Kita akan coba bikin chunk array misalnya. Kemudian di sini kita coba akan menggunakan substring biar bisa ambil dari 0 ke 8000. Jadi coba i ke 8000 ya. Text content kita akan coba tambahin dengan i plus dengan chunk size. Alright. Ketika sudah kebagi, kita akan push ke dalam chunk array kita. Chunk array kita. Anggaplah chunk itu satu bongkahan ya, maksud dari chunk. Kita push ke dalam chunk array kita. Coba kita, mungkin konsol log nggak terlalu kelihatan banget ya. Mungkin masih banyak kontennya, tapi setidaknya sudah terlihat nanti ada array yang memisahkan dari kata-katanya per 8000. Coba kita konsol log dulu chunk array. Substring. Kita coba lihat dulu substring, tulisannya adalah substring, betul ya. Masukin dulu teksnya ya, text content. Oke, kita jalankan lagi. Oke, bisa terlihat di sini ini adalah array satu item nih, yang satu indeks ini. Nah, setelah itu logikanya adalah kita coba untuk summarize per itemnya. Setelah udah dapat per item di summarize, kemudian kita gabung nanti di summarize kembali atau diambil kesimpulannya lagi ya. Sekarang kita akan coba untuk mendapatkan summary per chunk-nya. Jadi kita akan coba untuk aktifkan kembali bagian AI kita ini. Kita coba ambil yang penting dulu ya. Jadi kita coba hapus dulu ini. Nanti pada akhirnya kan dia akan jalanin replicate.run modelnya memakai yang branded ini. Kemudian inputnya didapat dari sini ya, input dan konfigurasi, dan promnya nanti masukin ke dalam sini. Ada beberapa konfigurasi yang lain, bisa nanti kita cari tahu ya fungsi masing-masing ini apa. Kita sekarang akan berfokus nantinya memanggil si Granite AI ini. Mungkin lebih baiknya kita coba bikin sebuah function dulu ya. Get summary from AI. Misalnya kayak gini, kita masukin ke dalam function. Karena ini ada wait, kita kasih async. Kemudian nanti kita panggil si get summary from AI ini ya. Kita coba pindahin dulu importnya ke atas. Oke, yang contoh ini kita coba hapus dulu ya. Nah, kemudian yang bagian config ini juga untuk env-nya. Oke, kita sekarang kembali lagi. Ini kita pindahin ke atas juga ya. Fetch content, biar nanti kita bisa manggil function get summary from AI ini di dalam fetch contentnya. Oke, sekarang coba kita lihat dulu di bagian prompt ini ya. Kita akan edit terlebih dahulu. Jadi kita akan minta dia untuk summary ya. Aku sudah mempersiapkan kalimatnya seperti apa. Seperti ini. Ini adalah promptnya. Cuma mungkin kita akan masukkan ke dalam fetch content ini dan nanti diterima di parameter ya. Jadi kita akan pindahin dulu ini ke dalam sini. Ini adalah instructions-nya. Instructions-nya seperti ini. Prompt atau promptnya gitu ya. Seperti ini, jadi hanya menggunakan teks yang diberikan untuk dibuatkan summary-nya. Oke, habis itu kita manggil si function-nya, nanti akan masukin instruction-nya dan juga prompt yang kita
inginkan atau teks yang nanti akan di summary ya. Oke, kita akan masukkan per itemnya. Jadi secara logikanya kan kita akan mengakses per item ya. Misalnya dari indeks ke 0. Sehingga di sini kita akan memerlukan looping kembali. Betul ya. Kita akan menggunakan looping lagi. Jadi kurang lebih akan seperti ini lagi. Kemudian yang kita looping adalah chunk array-nya. Oke, kemudian kita akan akses satu per satu item tersebut ya. Nah, otomatis kita akan manggil si get summary from AI-nya itu di dalam looping seperti ini. Nanti dapat hasilnya di sini ya, dia return hasilnya. Nah, mungkin kalau mau mengubah chunk array tersebut di summary, mungkin kita langsung bisa menggunakan map untuk ganti setiap item di dalamnya ya, map function. Atau enggak, kita juga bisa membuat array baru, chunk array, tapi versi yang sudah di summarize. Oke, kita sekarang dapat hasilnya nanti dari get from AI, kemudian kita akan push ke dalam chunk array summarize ini ya. Yang ini tadi kita ganti jadi variable i. Oke, dan nanti hasilnya harusnya versi summarize dari chunk array summarize ini. Kita coba kembali lagi ke get summary from AI-nya. Berarti dia akan menerima instructions. Kemudian dia akan terima si chunk dari data yang kita berikan tersebut ya. Anggaplah ini adalah data yang sesungguhnya yang kita akan mau kasih ke dalam prompt-nya itu yang akan disummarize ya. Oke, jadi tugas kita adalah sekarang menggabungkan instructions dan juga si data tersebut ke dalam si prompt-nya. Jadi kita akan coba pakai backtick aja ya biar bisa masukin variable. Kita masukin instructions dulu di atas instructions. Kemudian supaya lebih rapi kelihatannya mungkin kita kasih enter-enter ke bawah dan baru masukin si datanya sesungguhnya. Ini adalah per item chunk data tadi ya. Nah, jadi sudah ada instruksinya disuruh summarize, kemudian apa yang disummarize yaitu yang ini. Berarti otomatis sekarang di dalam array chunk, array summarize ini sudah berisi yang versi di summarize. Kemudian setelah itu, kita tinggal gabungkan semuanya, dan setelah itu nanti kita akan summarize sekali lagi. Oke, kita sudah dapat per summarize-nya, tapi kalau misalnya kita coba untuk console log, kita akan melihat bahwa dia itu masih dalam bentuk promise. Coba kita buktikan lebih dahulu ya. Kita console log di sini, kemudian kita coba jalanin. Berarti ini otomatis sudah menggunakan AI ya. Di bagian sini kita coba return si outputnya. Oke, kemudian kita coba jalankan apakah dia benar mengembalikan promise ya. Jadi kita coba jalanin. Nah, sudah mengembalikan promise. Jadi kita harus, kenapa dia promise? Karena di sini adalah sebuah async function. Ketika kita mereturn sebuah data di dalam async function, otomatis dia akan menjadi sebuah promise. Maka dari itu kita harus melakukan await atau dapatkan hasil sebenarnya di setiap item ini. Nah, kita bisa melakukan promise all ketimbang kita melakukan satu-satu ya untuk dapatin datanya. Jadi ada fungsi seperti ini dari kelas promise all, kemudian nanti kita akan masukkan si array tersebut. Seperti ini. Dan nanti hasilnya kita bisa dapat ya satu-satu, sudah bukan promise lagi. Jangan lupa di await dan sekarang kita akan masukkan ke dalam variable bisa juga. Misalnya const dari si chunk array promise tadi ya, chunk summarize data, contoh terlebih dahulu. Dan sekarang kita
akan lakukan join ya, sehingga yang tadinya array seperti ini, ketika di join dia akan menjadi sebuah string. Coba join, mungkin biar lebih rapi kita coba pisahkan dengan enter aja, biar terlihat ada new paragraph, ada paragraf baru di sana ya. Versi yang sudah jadi paragraf ya, sudah jadi string, mungkin biar kasih perbedaan bisa seperti ini lagi. Ini bisa disesuaikan ya nama variabel bagi teman-teman yang ingin lebih mudah variabelnya penamanya dipersilakan saja. Dan setelah ini kita akan coba untuk memanggil get summary sekali lagi untuk melakukan summarize terhadap semua paragraf tersebut ya. Aku juga udah siapin kalimatnya. Kalimatnya adalah seperti ini. Oke, kalimatnya adalah seperti ini. Misalnya kita bilang instructions untuk summarize, final summarize ya, itu seperti ini. Dari satu paragraf tersebut lalu di summarize. Kita bisa melakukan await untuk dapatkan hasil finalnya apa. Ini berarti adalah si yang tadi ya, telah kita kumpulin dalam sini. Oke, kita coba untuk console log. Ini sudah yang paling final harusnya. Yang ini kita ganti menjadi instruction final summarize. Kita coba jalanin. Dari hasilnya kita hanya perlu untuk melakukan join saja biar jadi benar-benar tulisan kalimat yang benar ya. Jadi kita akan coba untuk lakukan join di sini. Join dari hasil yang dapat lalu kita join tanpa ada separator atau misalnya nanti tinggal dia join saja ya setiap array ini. Kita akan coba lakukan sekali lagi. Oke, bisa dilihat hasilnya adalah seperti ini. Dari banyaknya halaman kita bisa melakukan summary seperti ini, karena seperti yang kita ketahui tidak bisa langsung satu halaman banyak banget itu langsung dimasukin ke dalam AI untuk langsung di summary ya. Angka lebih baik kita sih bisa beberapa ribu karakter terlebih dahulu, kemudian nanti baru kita summary bertahap. Hopefully ini bisa membantu teman-teman. Thank you, see you on the next video. Let's go. Yeah, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird